Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW lahir dari silsilah atau nasab keluarga yang mulia. Nasabnya terpelihara dan terjaga kehormatannya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari keluarga yang terbaik dari keluarga Arab, dari ayah, ibu, hingga kakek buyutnya yang terkenal soleh. Pembahasan tentang nasab Rasulullah bisa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian yang disepakati oleh seluruh sejarawan dan ahli nasab, yaitu bagian nasab yang bermula dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Kedua, bagian yang diperselisihkan dan masih banyak perdebatan, yaitu bagian nasab yang bermula dari Adnan sampai Ibrahim. Sebagian sejarawan dan ahli nasab memilih untuk tidak membahas bagian ini, dan sebagian lainnya tetap membahasnya. Walaupun begitu, semua sepakat bahwa Adnan merupakan keturunan Nabi Ismail. Ketiga, nasab Nabi Muhammad SAW dari Ibrahim sampai Adam. Acuannya sebagian besar berasal dari ahli kitab. Bisa dipastikan bahwa datanya tidak valid. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas bagian pertama, yaitu Muhammad SAW sampai Adnan. Inilah garis keturunan Nabi Muhammad SAW dan kisahnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang memiliki nama asli Saibah bin Hashim. Nama Hashim sendiri adalah Amr bin Abdul Manaf yang memiliki nama asli Al-Mughirah bin Husay. Nama asli Husay adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr inilah yang dijuluki Quraisy dan menjadi nama kabilah. Asal-usul nama tersebut karena kedudukan dan kebesaran orang Quraisy, dan ada pula yang menyebut ini disebabkan keterkenalannya dalam perdagangan. Bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Kusaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, dan bersambung sampai Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Semenjak Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, kota Mekah menjadi primadona yang membuat siapapun ingin menguasainya. Silih berganti suku yang datang berusaha merebut tanah suci. Sepeninggal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tanah suci diambil alih oleh suku Jurhum selama 300 tahun. Suku Jurhum berasal dari Yaman. Kemudian pindah ke Mekah dan tinggal di sana setelah melihat sumber mata air Zam-Zam. Mereka menetap di sana atas izin Hajar. Setelah lama berkuasa, suku Jurhum mulai berlaku zalim di Mekah dan seringkali tidak menjaga kehormatan tanah haram. Setelah sekian lama berkuasa, datanglah suku Khuza'ah merebut kota Mekah dan berhasil menguasai selama 500 tahun. Ketika suku Jurhum terusir dari kota Mekah, mereka sempat menimbun sumur Zam-Zam, sehingga selama suku Khuza'ah menguasai kota Mekah, tidak ada sumber air di sana. Suku Khuza'ah yang dipimpin oleh Amr bin Luhai inilah yang pertama kali membawa tradisi pemujaan berhala ke wilayah Ka'bah dan menjerumuskan masyarakat Mekah kepada kesesatan. Kisah bagaimana Amr bin Luhai ini membawa ajaran-ajaran yang menyesatkan bisa ditonton di video kami yang berjudul Sejarah Kota Mekah. Pada masa kekuasaan suku Khuza'ah, orang-orang Bani Adnan berpencar di Jazirah Arab. Sementara itu, di pinggiran kota Mekah ada suku-suku dari Quraisy yang masih tinggal. Dan mereka tentu saja tidak mempunyai wewenang sedikit pun untuk menangani Mekah dan Baitul Haram. Hingga muncul salah satu keturunan Quraisy yang berhasil merebut kembali Mekah dan Baitullah. Husay, dialah yang menyatukan suku Quraisy dan mengembalikan penguasaan Masjid Haram kepada mereka. Husay memiliki kedudukan yang tinggi dalam diri orang Quraisy, sampai-sampai mereka pernah berkata kepada Rasulullah SAW setelah beliau diutus menjadi nabi, "Bangkitkanlah kembali Husay dari kuburannya, karena dialah tokoh yang jujur dan selalu benar. Kalau dia bersaksi atas kebenaran yang kamu bawa, maka kami akan menjadi pengikutmu." Di antara peninggalan Qusay adalah Darun Nadwah di sebelah utara Ka'bah. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membahas masalah-masalah penting. Bangunan ini memiliki kelebihan tersendiri di mata orang Quraisy, karena tempat ini bisa mempersatukan antara mereka dan sebagai tempat untuk memecahkan berbagai masalah masyarakat Mekah. Setelah Qusay meninggal, dia digantikan oleh 4 anaknya, dan anaknya yang paling menonjol ketokohannya di kalangan Quraisy adalah Abdul Manaf. Kewenangan ini terus dijalankan oleh anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah Abdul Manaf meninggal, kerabatnya mulai mengusik tentang jabatan,
Karena hal ini pula lah Quraisy terbagi menjadi dua kelompok. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka mereka sepakat untuk membagi kekuasaan. Kewenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdul Manaf, sedangkan urusan Darun Nadwa, panji perang, dan hijabah diserahkan kepada keturunan Abdul Dar. Setelah Abdul Manaf meninggal, dilanjutkan oleh anaknya Hashim. Dialah yang paling pertama mempelopori perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Dia dinamakan Hashim karena dia yang menyiapkan roti untuk makanan para jamaah haji, dan nama aslinya adalah Amr. Suatu ketika, Hashim melakukan perjalanan menuju Syam untuk berdagang. Hashim sempat singgah di Madinah dan menikah dengan Salma binti Amr dari Bani Adi bin Najjar dan menetap selama beberapa waktu. Ketika Salma mengandung, Hashim melanjutkan perjalanannya untuk berdagang. Namun, itulah terakhir kali Salma melihat suaminya karena Hashim tak pernah kembali lagi. Ia meninggal dunia di Gaza, Palestina. Salma melahirkan anak laki-laki pada tahun 497 Masehi, yang kemudian diberi nama Saibah karena di rambutnya tumbuh uban. Sementara itu, sepeninggal Hashim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hashim yang bernama Muthalib. Muthalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad, yang berarti sang dermawan. Ketika Saibah berusia sekitar 7-8 tahun, Muthalib baru mengetahui keberadaannya. Berangkatlah dia untuk menjumpai keponakannya itu di Madinah. Begitu bertemu, air mata haru membasahi pipi Muthalib. Dia mendekap bocah itu dan mengajaknya pergi ke Mekah. Namun, Saibah menolak sebelum mendapat izin dari ibunya. Karena itu, Muthalib mendatangi sang ibu dan memintakan izin. Awalnya si ibu menolak, tetapi Muthalib terus membujuk dan berkata, dia akan mengunjungi tanah kelahiran ayahnya dan ke tanah suci. Akhirnya, si ibu memberi izin. Singkat cerita, sampailah Saibah di Mekah dengan menunggang unta Muthalib. Saat melihatnya, orang-orang berkata, ini dia Abdul Muthalib, yang artinya budak Muthalib. Muthalib kemudian menjawab, bukan, ini keponakanku, putra saudaraku Hashim. Namun, anak itu terlanjur dikenal dengan nama Abdul Muthalib dan tinggal bersama Muthalib hingga dewasa. Muthalib meninggal di Ramdan di wilayah Yaman. Sejak itu, dia digantikan oleh keponakannya, Abdul Muthalib. Pada zaman pemerintahan Abdul Muthalib, ada peristiwa penting yang terjadi, yaitu penggalian sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib mengurus dua urusan, yaitu menyediakan air minum dan makan untuk pengunjung Ka'bah. Dalam mengurus dua hal ini, terutama urusan air, Abdul Muthalib mengalami kesulitan. Pada saat itu, ia masih memiliki satu orang anak saja, yaitu Harith. Sedangkan persediaan air untuk tamu didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar sekitar Mekah. Di sisi lain, orang-orang Arab masih selalu ingat tentang cerita bahwa dulu pernah ada sumur Zam-Zam di kota Mekah. Cerita ini terus terngiang-ngiang di pikiran Abdul Muthalib, sampai suatu ketika ia mendapatkan mimpi untuk menggali sumur yang pernah menyembur di kaki Ismail, leluhurnya dulu itu. Maka dipatuhinya perintah itu, dan dengan kegigihan, akhirnya Abdul Muthalib berhasil menemukan sumur yang dimaksud. Dengan demikian, dia memegang hak memberi minum jemaah haji dengan air Zam-Zam. Abdullah adalah putra Abdul Muthalib yang paling rupawan, soleh, dan paling dicintai ayahnya. Abdullah inilah yang nyaris hendak dikurbankan untuk memenuhi nazar Abdul Muthalib jika ia memiliki 10 anak lelaki. Ketika anak lelakinya genap 10 orang, Abdul Muthalib menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa dia pernah bernazar untuk mengorbankan salah satunya. Abdul Muthalib mengundi ke 10 anaknya, dan ternyata undian jatuh kepada Abdullah. Padahal dia adalah anak yang paling dicintai. Hingga akhirnya Abdullah diundi dengan 100 ekor unta untuk dikurbankan. Ternyata undiannya jatuh kepada 100 ekor unta. Dari peristiwa itu, orang Arab sering menyebut Nabi Muhammad sebagai anak 2 orang sembelihan. Nabi Muhammad SAW sendiri juga pernah berkata bahwa aku adalah keturunan dari 2 orang bapak yang hampir disembelih. 2 bapak yang hampir disembelih ini adalah Abdullah yang hampir disembelih oleh Abdul Muthalib dan Ismail yang hampir disembelih oleh Ibrahim. Dari semua anak Abdul Muthalib yang masih hidup ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul ada 4 orang. 2 orang dalam kekufuran dan 2 orang masuk Islam. Mereka memiliki andil
baik dalam membantu maupun menghambat dakwah Rasulullah nantinya. Paman Nabi yang masuk Islam adalah Hamzah. Ia dikenal sebagai singa Allah karena kegigihannya membela dakwah Rasulullah. Kemudian ada Abbas. Ia masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Sedangkan paman Nabi yang tetap pada kekufuran adalah Abu Lahab. Ia telah banyak berbuat buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Thalib. Meskipun tidak masuk Islam, tapi Abu Thalib telah banyak berbuat baik dan membantu dakwah Rasulullah. Setelah dewasa, Abdullah menikah dengan Aminah yang memiliki garis keturunan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap wanita paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukan. Abdullah hidup bersamanya di Mekah. Ketika Aminah tengah hamil Nabi Muhammad SAW, ia bermimpi bayi dalam kandungannya menyebarkan cahaya menerangi muka bumi, dan itu menjadi salah satu tanda kenabian Rasulullah. Sementara itu, Abdul Muthalib mengutus Abdullah pergi ke Madinah untuk mengurus kurma. Namun, ia meninggal di sana di usia 25 tahun. Abdullah meninggal sebelum Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Terima kasih telah menonton video ini. Ayo dukung kami untuk terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.